Kawan tutur, saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News. Kami akan menghadirkan laporan dan juga informasi terkini dari peristiwa yang saat ini tengah terjadi di lapangan. Dan berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih para juru foto awak media. Dipersilakan untuk dapat menyesuaikan. Kita akan segera memulai seminar posisi hilal prasidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta Wakil Menteri Agama yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Romo Raden Muhammad Syafi'i SH MHum, yang kami hormati Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati para pimpinan badan dan lembaga negara, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, beserta para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, yang kami hormati staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Kementerian Agama, yang kami hormati Mati 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, umatnya hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillah. Selanjutnya kami mengundang para narasumber seminar posisi hilal prasidang isbat 1 Syawal 1447 Hijriah untuk berkenan naik ke atas panggung. Yang kami hormati Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim MH dari PP Persatuan Islam, dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA, pengurus Pusat Al-Wasliyah. Disilakan untuk naik ke atas panggung.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar setelah salat maghrib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang telah kami sebutkan tadi. Dan sebelum para narasumber menyampaikan perspektif atau pokok-pokok pikiran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendai MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Yang mulia para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1447 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Pertama adalah hari hisab, hari istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari isbat, penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata fase bulan 29,53055 hari. Hari ini adalah tanggal 29. Tanggal yang menentukan apakah secara hisab dan secara ru'yah besok sudah memenuhi kriteria awal bulan Syawal, ataukah kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, saya akan mencoba membahasnya dalam paparan. Yang pertama adalah kita coba melihat peta, bukan elongasi, kita ketinggian dulu. Pertama, peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Kamis 19 Maret 2026 Masehi, penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Konjungsi terjadi pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 secara dunia pukul 01.23.23 Universal Time atau Greenwich Mean Time. Tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat. Tinggi ini sangat mempengaruhi penampakan hilal, ketampakan hilal. Mengapa? Karena sangat dipengaruhi oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau tingginya rendah, hilal pun sulit teramati. Semakin tinggi, semakin memungkinkan hilal teramati. Karena pengaruh syafaq semakin jauh dari horizon, jauh dari ufuk, itu semakin melemah.
tinggi hilal di wilayah daratan dunia, kita lihat di sini. Mohon maaf. Antara minus 2,2 derajat di New Zealand, Selandia Baru, kemudian sampai di Amerika 12,2 derajat di daratan dunia. Karena kita membahasnya daratan dunia. Kemudian kita lihat di sini, nah dari sini kita bisa membayangkan, oh berarti sangat mungkin ada 2 hari yang berbeda mengalami satu Syawal di dunia ini. Mengapa? Karena tingginya yang di sini sangat rendah, di sini sangat tinggi. Itu baru ketinggian. Yang kedua adalah yang mempengaruhi bagaimana hilal tampak atau tidak adalah elongasi atau sudut elongasi. Elongasi adalah posisi bulan relatif terhadap matahari. Ini sangat penting. Bahkan secara astronomi ini lebih penting. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh lintang pengamat. Ya. Nah, elongasi ini menyebabkan seberapa besar, seberapa tebal atau tipisnya hilal. Semakin jauh jarak matahari ke bulan, elongasi semakin besar, maka hilal semakin tebal. Dan kalau hilal semakin tebal, maka memungkinkan dapat terlihat atau dilihat. Elongasi geosentrik adalah kesepakatan yang dipergunakan di Indonesia. Bulan di wilayah daratan dunia antara 3,4 derajat di New Zealand sampai dengan 15,1 di Amerika. Nah, jadi semakin terbenamnya matahari terlambat, maka bulan pun bergerak di matahari menyebabkan elongasi semakin panjang atau semakin besar. Lalu baik kita lihat, betulkah hari ini terjadi konjungsi geosentrik yang dikenal sebagai ijtima? Memang benar, secara astronomis, hari ini tanggal 19 Maret 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, pada pukul 08.23.23 waktu Indonesia Barat, atau 09.23.23 waktu Indonesia Tengah, atau 10.23.23 waktu Indonesia Timur, bulan dan matahari memiliki value, memiliki harga bujur ekliptika yang sama. Inilah konsep konjungsi. Namun ternyata bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 1 derajat 4517 detik atau sekitar 1,75 derajat di utara matahari. Menyebabkan menjelang Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Kenapa? Karena memang ada lintangnya, lintang ekliptika. Baik, saya coba menunjukkan bagaimana dengan di Jakarta, posisi di Jakarta saat ini. Pada saat matahari terbit di Jakarta, pukul 05.5701 ada yang mengatakan hilal belum lahir. Ya, kenapa? Karena ijtima belum terjadi. Ijtima akan terjadi pada pukul 08.23.23 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Hilal adalah anak bulan. Ijtima adalah menyatunya bulan dan matahari tampak dari bumi. Jamaah menyebabkan terbentuknya hilal. Lalu pada saat matahari terbenam di Jakarta, pukul 18.0358, tinggi hilalnya 1,95 derajat. Masih cukup rendah. Masih cukup rendah. Umur hilalnya 9 jam 40 menit 35 detik. Ini hanya 2 dimensi, hanya tinggi saja. Tidak membahas, tidak menggambarkan elongasinya. Tapi dengan tingginya 1,95 dipastikan elongasinya juga tidak besar harganya. Baik, mohon maaf. Oke. Nah, baik. Kita coba bandingkan posisi di Jakarta 18 Maret kemarin, 28 Ramadan
Saat terbenamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu sehingga tinggi bulannya negatif minus 9,07. Dan kalaupun kita melihat ada yang memotret, nah kita lihat bentuknya pun sabit tua dan telungkup. Ini nggak boleh, hilal telungkup nggak boleh. Kenapa? Kalau telungkup berarti matahari ada di atas. Nah ini kita lihat kemarin. Lalu hari ini istimewa -1 hari wajar negatif karena sehari sebelum istimewa. Hari ini yang menentukan 19 Maret, 29 Ramadan, 1447 Hijriah, istimewa terjadi 082323, tinggi bulan di Jakarta 1,95 derajat. Jadi secara astronomis masih di bawah 3 derajat masih rendah. Bentuknya sabit muda miring ke utara. Mengapa? Karena tanduk dari bulan itu sendiri, sabitnya itu miring ke utara karena bulan letaknya berada di utara matahari. Dengan fraksi iluminasi 0,20%. Lemah. Kenapa? Karena mata awam yang umum dapat melihat hilal itu dengan 1%. Ini jauh. Lemah sekali. Kemudian besok, nah ini. Tanggal 20 Maret. Ya, kita lihat. Tinggi bulannya besok sudah 12,52 derajat, besar sekali. Kemudian fraksi iluminasinya 2,47. Besok itu mata orang awam pun mudah melihat bulan. Syaratnya kalau cuaca cerah tidak ada awan. Nah kita lihat di sini. Sengaja ini 29, di sini tidak dituliskan. Kita menghargai dan menunggu sidang isbat penetapannya dulu. Baru ditulis apakah ini tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Baik, kita terus. Nah, mohon maaf ini loncat-loncat. Baik, ini ilustrasi kriteria MABIMS. Ini ada horizon ufuk. Ketinggian 3 derajat itu setara dengan 6 kali lebar piringan matahari kalau Bitasmi. Kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah hati-hati dengan 6,4 derajat. Karena ada yang menganggap kalau 6 derajat 6 menit itu 6,6 katanya. Salah. 6,6 derajat 6 menit adalah 6,1 derajat. Karena 6 per 60 derajat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ini elongasi. Tinggi toposentrik minimum 3 derajat. Dan elongasi geosentrik minimum 6,4 derajat. Pakai dan. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya. Mengapa harus memenuhi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketinggian ini dipengaruhi oleh cahaya safak. Semakin rendah maka cahaya senja akan mengalahkan cahaya hilal yang lemah. Semakin tinggi pengaruhnya semakin kecil. Kemudian elongasi menyebabkan tebal dan tipisnya hilal. Kalau hilal itu sudah di atas 6,4 derajat, memungkinkan hilal itu memasuki kriteria visibilitasnya. Kemudian kedua parameter ini markasnya untuk wilayah Indonesia, tempat dimanapun wilayah NKRI yang memenuhi kedua parameter tersebut. Posisi hilal adalah bagian pusat piringan bulan, center of the moon. Kesepakatan Labuan Bajo 2018. Ini pure astronomi. Astronomi menghitungnya dari titik. Tidak atas, tidak bawah. Nah, kita lihat di sini. Peta visibilitas hilal akhir Ramadan menjelang Syawal. 1447 Hijriah kriteria baru MABIM. Kamis Kliwon 19 Maret 2026. Pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat. Di seluruh dunia. Kita lihat kurva yang landai ini adalah kurva ketinggian 3 derajat. Jadi pada saat matahari terbenam di setiap titik-titik ini tinggi hilalnya 3 derajat. Di sini lebih besar dari 3, di sini lebih kecil. Yang kedua, kurva yang tegak ini adalah elongasi. Jadi di sini 6,4 derajat, 6,4 terus.
Karena kriteria tadi menggunakan kata dan, maka kita melihat petanya sebagai irisan yang memenuhi keduanya, maka daerah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memenuhi kriteria baru Mabims, sementara yang berwarna magenta tidak memenuhi. Termasuk Indonesia. Bahkan di semua Mabims kita lihat di sini. Mulai di sini India ke sana masuk. Jadi India ke barat sudah masuk kriteria Mabim, hanya mereka tidak menggunakan kriteria Mabim. Karena kriteria Mabim digunakan di wilayah Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kesepakatan pemerintah G2G. Nah, sehingga tanggal 1 Syawal secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026 Masehi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik, Pak. Selintas agak kaget juga. Mengapa? Karena peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia yang paling timur itu di Merauke. Tingginya 0 derajat 54 menit 27 detik busur. Lebih sederhana kalau saya katakan tingginya 0,91 derajat desimal. Lebih mudah. Sampai yang berwarna hijau 3 derajat 7 menit 52 detik. Atau didesimalkan 3,13 derajat. Dilihat dari kurvanya ada yang merah, dari warna petanya ada yang merah, ada yang hijau. Sebagian wilayah Provinsi Aceh di NKRI sudah memenuhi parameter tinggi hilal minimal 3 derajat pada kriteria Mabims. Jadi sudah ada. Nanti akan saya jelaskan daerah mana saja. Ini kalau dilihat dari hanya parameter ketinggian. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Dan ini tidak bisa dikatakan atau, ini harus dan. Ya, karena saling mempengaruhi. Yang satu karena pengaruh safak, cahaya senja, kedua tebal tipisnya hilal. Elongasi di paling utara tuh di Waris. Waris itu kabupaten di daerah Kirom. Kirom itu Papua. 4 derajat 32 menit 40 detik, 4,54 derajat sampai 6 derajat 6 menit 11 detik, 6,10 derajat itu di Banda Aceh. Kalau tadi Sabang, sekarang Banda Aceh. Dekat kok, berdekatan. Nah, yang unik di sini Pak, tolong hati-hati. Banyak orang yang menganggap bahwa 6 derajat 6 menit Pak sudah masuk kriteria. Kenapa? Katanya kan 6,4, betul 6,4. Tapi kalau didesimalkan berarti hanya 6,1. Belum memenuhi kriteria. Jadi menurut parameter elongasi minimum 6,4 derajat, seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria elongasi minimum 6,4 derajat. Lalu bagaimana kalau digabungkan? Karena kriteria Mabim itu merupakan perpaduan antara keduanya. Kita lihat. Gambarnya jelas. Magenta semua, merah semua. Kalau tadi, kurva tadi digabungkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan kamar yang Mabim warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026. Ini hisab. Hisab itu informatif. Nanti kita akan mendengarkan hasil dari ru'yah. Ru'yah itu konfirmasi, ru'yah itu verifikasinya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia lazimnya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan berdasar metode ru'yah dan hisab. Ya, jadi hisabnya sudah ada, ru'yahnya kita tunggu. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita coba melihat posisi hilal. Ya, ilustrasi di ufuk barat. Ini ufuk barat.
Ini matahari terbenam, jadi definisi matahari terbenam itu piringan atas matahari itu bersinggungan dengan ufuk. Seluruh ibu kota provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sabang itu paling barat walaupun bukan ibu kota provinsi, kemudian dipetakan di manakah letak posisinya. Ternyata yang menarik semuanya berada di bawah kriteria Mabems. Ada yang di atas 3 derajat di sini sedikit, tapi di bawah 6,4. Ini 3 derajat, kemudian ini lengkungan 6,4, semuanya di bawah. Kesimpulannya, di seluruh ibu kota provinsi di NKRI dan Sabang tidak memenuhi kriteria Mabim awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Kalau datanya dipetakan, lalu kita lihat. Nah ini yang menarik. Tiap tahun Kementerian Agama memfasilitasi. Mengumpulkan para ahli hisab dan ruyat di Indonesia. Dengan berbagai sistem, di sini ada 27 sistem. Ya, dalam acara sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Ini kalender resmi kita. Nah ternyata yang menarik adalah dari 27 ini semua bervariasi. Apanya yang bervariasi? Harinya sama, tanggalnya sama, jam terjadinya istimewa ada sedikit berbeda. Tapi sekitar 0823 ada 23, 23, 29 perbedaannya kecil. Karena hisab juga tetap harus ada yang namanya koreksi berdasarkan empirik. Empirik itu juga terkadang tergantung dari rumus apa yang dipakai. Nah yang menarik di sini adalah ternyata Pak kok ada yang mengatakan enggak ada yang 3 derajat. Siapa bilang? Accurate time 3 derajat lebih. Hisab astropersis 3 derajat lebih. Yang lain munkak 3 derajat. 2 derajat, 2 derajat. Antara 2, 3. Jadi sekitar itu. Yang menarik, Pak kok ada yang 5 derajat? Iya betul. Ini adalah hisab tahribi. Hisab perkiraan. Yang menariknya apa? Bahwa hisab tahribi itu kebanyakan menghitung irtifa tinggi hilal itu sederhana. Maghrib jam berapa, dikurangi istimewa jam berapa, dibagi 2 dalam derajat. Jadi kalau maghrib jam 18, kemudian istimewanya jam 3, 18 dikurangi 3, 15 dibagi 2. Ya. 18 dikurangi 8 misalnya, 7. Kita lihat di sini jam 8, 18 ya. Kalau maghribnya jam 18, 18 kurangi 8 kan 10 jam. 10 dibagi 2 menjadi 5 derajat. Tidak heran ini 5 derajat. Ada yang 5 derajat, 1, 2, 3, ada 4 nih. Tapi yang menarik adalah ternyata hisab tahribi ini kebanyakan tidak memiliki fasilitas menghitung elongasi. Jadi hanya menghitung irtifa, makanya kosong. Padahal syarat mutlak dua-duanya harus ada. Makanya setelah berumbuk dalam sinkronisasi ini, keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026. Masehi. Ini sudah ditentukan 2 tahun yang lalu Pak. Tahun 2 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta. Jadi kalau tahun ini itu menghitung untuk 2 tahun ke depan.
Tahun depannya akan mengevaluasi kembali khusus Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Menghitung 2 tahun ke depan lagi. Jadi secara berkala. Nah, jadi ini yang dipakai sebagai landasan untuk pembuatan kalender Hijriah Indonesia. Termasuk SKB juga. Baik, kita teruskan. Simulasi poshilal menjelang awal Syawal. Sengaja saya katakan menjelang awal. Karena belum tentu besok itu tanggal 1. Makanya dikatakan menjelang. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau tidak. Di Jakarta, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, bulan, wah kebetulan ini daerahnya daerah ada pohon. Tingginya hanya 1,95, pohonnya 5 derajat gitu ya. Berarti hilalnya di belakang pohon gitu ya. Nah di sini beda azimutnya, kemudian yang penting ada elongasinya 5,71 derajat. Yang menarik adalah bulan terbenam itu 10 menit 23 detik setelah matahari, ini yang dikatakan live. Jadi meruyat itu di Jakarta cukuplah 10 menit 24 detik setelah maghrib. Setelah itu selesai sudah dengan maghrib. Kenapa? Bulannya sudah terbenam. Ya, kenapa cepat? Memang karena tingginya hanya 1,95 derajat. Nah, di Jakarta ini simulasi, Pak. Ya, bukan asli. Tipis sekali, hanya 0,20%. 0,20%. Karena simulasi ini kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena saya berikan tanda panah. Kalau tidak tanda panah belum tentu kelihatan jelas ya. Berbeda dengan di luar. Ini hanya posisional saja, sangat tipis. Nah, ini ilustrasi sedikit di Jakarta. Istimanya pukul 08.23.23, matahari terbenam 18.03.58. Pak maghrib kok 18.06? Iya, kan harus pakai ihtiyat 2 menit ya. Itulah aturan bagaimana menghitung awal waktu sholat. Tinggi mar'inya 157, elongasinya bulan terbenam 10 menit 24 detik setelah matahari terbenam. Kelihatan peruyatnya agak sedih juga, kok nggak kelihatan ya hilalnya. Memang rendah masalahnya Pak. Ini ilustrasi saja. Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Sebagian dari wilayah Aceh itu sudah memenuhi salah satu parameter dari kriteria MABIMS. Data hilal matahari pada saat matahari terbenam. Nah, kita lihat. Ada 11 daerah dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah mencapai parameter tinggi hilal minimal 3 derajat. Ada angka 3, tipis 3. 3 derajat berarti 3,1, 3,02, sekitar 3. Namun belum mencapai elongasi 6,4 derajat. Kita lihat elongasinya. Semuanya 6 derajat, paling tinggi itu 6 derajat 6 menit. Berarti kalau 6 derajat 6 menit itu 6,1. Ada orang yang salah baca. Pak Cecep itu sudah 6,6 loh. Itu udah masuk kriteria, salah itu. 6 derajat 6 menit itu artinya 6 derajat 6/60 karena 1 derajat itu kan 60 menit. Waktu menit busur. Jadi sama dengan 6,1 derajat. Masih di bawah kriteria Imkanuriyah. Banda Aceh, Sabang, Calang, Janto, Sigli, Merede, Biren 3,13 derajat. Ini bulannya. Kemudian elongasinya 6,10. Di Sabang yang meruyat lumayan 15 menit 40 detik jadi lebih panjang. Saat bulan di atas ufuk setelah matahari terbenam sampai bulan terbenam itu 15 menit 40 detik. Itu kalau cerah. Ya. Baik, umur hilalnya di situ. Nah ini hilalnya sedikit lebih tebal. Tapi teman saya bilang, Pak walaupun tebal lebih tebal sedikit, ya beda tipis lah. Kalau di Jakarta 0,20%, di Banda Aceh 0,22%. Itu sangat sulit sekali. Ya sangat sulit sekali. Umurnya juga berbeda. Maaf. Kenapa loncat? Nah, saya ingin menunjukkan di sini. Nah, ini di Sabang, Pak. Memang sih kadang-kadang kalau kita lihat, kok besar ya, Pak? Sebenarnya ini 0,5 derajat, Pak.
Ini juga setengah derajat. Bulan dan matahari itu diameter sudutnya hanya setengah derajat. Nah, kalau beda azimutnya 3,88 derajat, berarti sama dengan 7,5 kali lebar piringan matahari. Kayak biji tasbih sebanyak 7,5. Ke atas 3 derajat sama dengan biji tasbih bulan sebanyak 6 bulan ke atas. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bulan terbenam 15 menit. Lalu saya ingin menunjukkan sedikit Pak. Selain selain Mabim, ada juga yang bisa menjelaskan lebih seluruhnya, lebih detail. Sama saja visibilitas. Syaukat Muhammad Odeh dengan hilal kriteria Odeh, tanggal 19 Maret 2026 saat terbenam di masing-masing tempat, ya, membagi-bagi wilayah di dunia, daerah-daerah dengan warna red, impossible, yang menunjukkan bahwa bulannya di bawah ufuk. Lalu ada yang no color, not possible, termasuk sampai dengan daerah, kalau Arab sudah masuk ya, India ya, di sini, Afrika. Ini sama, not possible, hilal tidak akan teramati menurut Syaukat Muhammad Audah. Dia ahli falak, kelahiran orang Palestina, kemudian lahir di Kuwait dan sekarang dia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia adalah Director of Astronomy tentang masalah hilal. Baik, izin Pak Cecep barangkali bisa dipersingkat sedikit. 1 menit lagi? Iya, silakan. Oke. Nah, ini baru. Kalau yang blue, need optical aid. Jadi kalau di Saudi Arabia hari ini itu memungkinkan dilihat dengan teleskop Pak, warnanya biru menurut Odeh. Kesini could be seen by naked eyes, apalagi ke sana itu memudahkan. Dan karena 1 menit, nah kita sekarang menantikan 117 titik lokasi Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling banyak adalah Jawa Timur Pak, 28 titik lokasi. Sementara Aceh, di sana 6 titik ya, 6 titik. Dan saya mungkin akan membacakan sekitar 1 menit lah, setengah menit. Kesimpulan. Berdasar kriteria Mabim 3 dan 6,4, jadi tingginya 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, 19 Maret 2026 Masehi, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat pada kriteria Mabim. Namun tidak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab Mabims jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasi tidak. Padahal Mabim mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau dan. Kemudian kelaziman penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yat tanggal 19 Maret 2026 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara, nah lebih mudah ini Pak, 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10. Lebih mudah ya, karena elongasi kan minimalnya 6,40 ya, 6,4 itu 6,40 sama. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat Mabims, oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1447 Hijriah pada hari ru'yat ini, sekaligus pada hari isbat ini, secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat. Karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama perspektif atau pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya, Bapak dari Komisi 8, Pak Menteri, Ketua MUI, serta para mulia dari perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, serta perwakilan Ormas Islam yang hadir pada kesempatan hari ini, pada sidang isbat 1400 awal Syawal 1447 Hijriah. Pada kesempatan kami untuk menjelaskan berkenaan dengan perhitungan hisab dari awal Syawal 1447 Hijriah yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Cecep berkenaan dengan perhitungan jatuhnya awal Syawal 1447 Hijriah. Memang kalau secara hisab tadi dipaparkan bahwa ketinggian hilal secara perhitungan ru'yah paling ujung barat Indonesia di Aceh ketinggiannya sudah 3 derajat, walaupun memang elongasinya masih 5,8 sampai 6,1. Sedangkan di dalam persetujuan dengan Mabim bahwa tingkat derajatnya hilal itu adalah 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4. Oleh sebab itu tentunya kami berharap kepada Bapak Menteri Agama yang nantinya masukan dari Ketua MUI dan ormas-ormas Islam yang ada, agar kita tetap mengacu menunggu hasil terakhir ru'yah. Karena panutan kita adalah imkanur ru'yah. Sehingga hisab kita cocokkan dengan ru'yah nantinya, maka sebaiknya kita juga menunggu sampai akhir penglihatan ru'yah di Aceh nanti, di mana kemudian bisa ditetapkan kalau terjadi suatu perselisihan, maka ru'yah itu menjadi penentu. Dan tentunya idza ikhtalafu ahlul hisab, kalau terjadi perselisihan ahlul hisab, fa amrus sultan yuta, maka putusan sultan, tentunya dalam hal ini Menteri Agama, yang patut kita panuti dan kita laksanakan dalam kehidupan. Saya kira karena masih banyak pembicara yang lain, kami hanya ingin memberikan kesimpulan saja bahwa marilah perhitungan hisab kita cocokkan dengan ru'yah terakhir nantinya yang dapat kita dengarkan dan kita tunggu kesaksian yang terjadi di Aceh nanti. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Singkat tetapi mendalam sekali Bapak dan Ibu paparan dari beliau atau perspektif beliau. Kami informasikan bahwa menurut sistem informasi Sabrukiyat, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:07. Kita masih punya cukup waktu untuk mendengarkan beberapa perspektif dari para pembicara yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pokok pikiran, barangkali sekitar 10 menit. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, beserta segenap jajaran, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia, para peserta sidang, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu yang cukup terbatas, mohon izin untuk langsung ke presentasi tanpa pengantar. Jadi di sini kami akan memaparkan bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama terkait dengan permasalahan posisi hilal pada saat ini. Di sini kami hendak memaparkan terlebih dahulu bahwa posisi kami di Nahdlatul Ulama bahwa di sini kita mendapatkan fakta penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu 87% adalah Muslim, kemudian 13% non-Muslim, tapi kemudian kepesertaan dari penduduk yang beragama Islam atau Muslim ini terhadap Nahdlatul Ulama itu mencapai 60%. Hanya kemudian yang menarik, meskipun Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal, ternyata yang mengikuti Ru'yatul Hilal sebagai bagian dari cara beragama umat Islam di Indonesia itu jauh lebih besar daripada proporsi dari umat Islam yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Inilah kenapa kemudian kami selalu menekankan pentingnya sidang isbat itu di sini, karena memang yang menunggu hasilnya itu sangat banyak. Kemudian izinkan kami memaparkan sedikit terkait dengan permasalahan kalender Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kami menyingkat saja untuk yang dasar-dasarnya, karena nanti ini lebih merupakan pengulangan dari apa yang sebenarnya sudah dipahami semua. Dan di sini kami hendak menaparkan terkait dengan permasalahan kebijakan awal dari bulan Hijriah bagi Nahdlatul Ulama. Ini diatur dalam 4 keputusan muktamar yang berbeda-beda dari tahun 1954 sampai tahun 2021. Yang menarik adalah di bagian yang paling pertama, kami menetapkan dan insya Allah sampai hari ini masih diikuti bahwa ikhbarnya Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Nahdliyin itu tidak akan mendahului keputusan isbat dari pemerintah, dalam hal ini dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, terus kemudian kami juga mendapatkan ada beberapa keputusan terkait Munas. Munas ini adalah levelnya setingkat di bawah dari Muktamar. Jadi ada 2 keputusan Munas yang juga mengatur terkait dengan permasalahan bagaimana penetapan awal bulan Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terpenting lagi adalah di sini Nahdlatul Ulama itu memiliki konsep terkait dengan bagaimana bulan Hijriah itu bergerak atau berjalan dari waktu ke waktu. Ada awal bulan, itu ditandai dengan Ru'yatul Hilal, dan kemudian dengan serangkaian turunan aturan berikut. Kemudian ada pertengahan bulan, ditandai dengan Ayyamul Bid, dan itu ditandai juga dengan Istiqbal atau Purnama. Dan kemudian di sana ditetapkan bahwa Istiqbal itu atau Purnama terjadi pada rentang tanggal ini. Dan kemudian akhir bulan itu dalam pedoman Nahdlatul Ulama ditandai dengan terjadinya Istima. Paling ideal adalah Istima terjadi pada tanggal 29 Hijriah, namun boleh terjadi pada tanggal 28 Hijriah, dan sebaliknya tidak logis jika terjadi di tanggal 30 Hijriah. Selanjutnya, ini adalah geometri hilal yang tadi juga sebenarnya sudah dipaparkan oleh yang terhormat Pak Cecep. Di sini adalah bagaimana kita menggambarkan langit barat dengan gambaran yang sederhana ini. Jadi ada saat matahari terbenam di bagian paling bawah, kemudian di sebelah kiri atas ada bulan dengan lengkung sabitnya, dan kemudian di sini ada proyeksi dari bundaran matahari dan bundaran cakram bulan.
Di sini sebenarnya ada sebuah segitiga yang tidak nampak, tapi itu digunakan oleh para ahli falak di Nahdlatul Ulama dan para ahli falak lainnya pada umumnya untuk memberikan atau menggambarkan terkait dengan posisi hilal. Ada yang disebut tinggi, diukur dari ufuknya, dan kemudian ada yang disebut elongasi atau jarak lengkung, diukur dari bulan langsung ke matahari. Selanjutnya juga bisa kami sampaikan di sini, kami mengadopsi kriteria MABIMS baru, yang kemudian dinyatakan sebagai kriteria Imkan Ru'yah Nahdlatul Ulama, atau disebut sebagai kriteria IRNU, dengan batasan sama dengan batasan di MABIMS, ini untuk membedakan antara zona di mana hilal mustahil terlihat dan zona hilal yang mungkin atau imkan terlihat. Kemudian kami juga menambahkan kriteria baru yang disebut sebagai kriteria Qotngi. Ini memiliki klausul ada yang disebut sebagai elongasi hilal minimal 9,9 yang berlaku untuk wilayah Indonesia, di mana kalau batasan ini terlewati, maka kemudian apabila terjadi hilal tidak terlihat, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perlakuan dalam kondisi normal. Ini adalah gambaran terkait dengan 3 zona. Apabila kita melihat ke ufuk, pada saat matahari terbenam, ada garis putih, ini adalah garis Imkan Ru'yah, kemudian ada garis kuning, ini adalah garis Qotngi Ru'yah, dan di situ ada zona 3, ada zona istihalah atau zona mustahil, zona imkan atau zona kemungkinan bisa terlihat, dan zona Qotngi atau zona yang kepastiannya sudah terjadi untuk terlihatnya hilal. Nah, latar belakangnya panjang terkait dengan masalah Imkan Ru'yah ini mohon izin untuk sedikit panjang di bagian area ini. Ini adalah, kalau kita berpikir dalam perspektif fikih, apabila 2 warna ini dicampur, maka kita akan melihat pembatas yang jelas. Antara merah dan putih, di tengah-tengahnya ada garis pemisah. Namun, karena dalam ilmu falak, sains, itu tidak ada yang demikian, maka kita sebenarnya mendapatkan seperti ini. Mohon maaf, ini agak loncat. Ya, mohon maaf, jadi ini mendapatkan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini yang menarik, karena apa? Karena sebenarnya hilal yang dimaksudkan dalam Imkan Ru'yah itu terkait dengan permasalahan kontras. Kita bisa melihat, ini adalah salah satu tes yang kami gunakan kepada para calon peru'yah. Kita bisa melihat, kalau peru'yah itu mudah mendeteksi lingkaran C, maka seharusnya dia juga bisa mendeteksi lingkaran B. Karena di sini kontrasnya lebih besar, di sini kontrasnya lebih kecil, tetapi ukurannya sama. Namun, apabila kemudian kita coba untuk mendeteksi lingkaran A yang jauh lebih samar, nah disinilah kemudian bagaimana kemampuan, kepakaran seseorang itu sangat bergantung kepada pengalaman-pengalaman yang dibentuk di lapangan terkait dengan Ru'yatul Hilal. Baik, kami lanjutkan. Nah, ini adalah bukti yang direkam pada tahun 2022 oleh tim Kementerian Agama juga sebenarnya, tapi juga bekerjasama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur. Ada hilal yang terekam tepat ketika ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Pada saat yang sama, mohon izin, ini lompat. Pada saat yang sama, hilal yang sama juga terekam di Sabah oleh rekan-rekan kita di Malaysia dengan perspektif yang lebih baik dan kemudian memiliki panjang sudut yang lebih besar. Ini terjadi pada ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di bawah dari parameter ini belum pernah ada catatannya atau belum pernah ada rekamannya. Sementara kemudian di sini yang juga bisa kami sampaikan terkait dengan Qotngi Ru'yah, ini adalah ketika bulan sudah cukup tinggi dan kemudian mudah dilihat, bahkan itu sudah bisa dilihat sebelum matahari terbenam. Ini yang kemudian dijadikan klausul oleh kami di Nahdlatul Ulama sebagai syarat untuk menetapkan terjadinya Qotngi atau terjadinya kepastian. Nah, kemudian di sini, ini mohon maaf saya skip terkait ini, karena ini terkait dengan Ayyamul Bid yang tidak terlalu signifikan dalam hal ini. Nah, ini adalah kemudian tinggi hilal menurut Nahdlatul Ulama, berdasarkan pemodelan yang kami lakukan di seluruh Indonesia, tingginya itu antara 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 51 menit. Yaitu yang paling kecil ada di Merauke, kemudian yang paling besar ada di Sabang. Di sini seperti kesimpulan dari Pak Haji Cecep tadi, ini semuanya masih berada di bawah tinggi 3 derajat. Kemudian elongasinya adalah seperti ini. Elongasi ini membentuk peta yang unik, mohon maaf, lompat. Elongasinya membentuk peta yang unik. Elongasinya membentuk peta yang unik karena garis-garisnya itu lurus utara-selatan.
karena ini terjadi pada tanggal 20 Maret, di mana kita menyebutnya di ilmu falak teori astronomi sebagai hilal yang berada di equinox. Elongasi adalah yang terkecil 4 derajat 36 menit berada di Merauke juga, kemudian yang terbesar 6 derajat 09 menit berada di Banda Aceh. Ini juga sama masih berada di bawah batas dari 6,4 derajat yang ditentukan oleh kriteria imkan ru'yah di Indonesia. Nah, di sini adalah gambar yang lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana posisi hilal kalau kita melihat ke ufuk barat dimanapun ketika matahari sudah terbenam, maka di Jayapura di Merauke itu ada di sebelah sini, masih jauh di bawah garis yang putih, di Pelabuhan Ratu itu ada di tengah-tengahnya, di Loknga ini sudah hampir mendekati garis putih tetapi belum melewati. Nah, kemudian kami di Nahdlatul Ulama juga berhasil mengembangkan bagaimana cara kita mengestimasi atau memperkirakan bentuk sabitnya bulan. Di sini, di semua kosong ini, di semua tempat ini, baik di Sabang maupun di Merauke, ini hasilnya adalah kosong. Jadi memang sebenarnya belum terbentuk, belum bisa teramati baik itu menggunakan menggunakan kamera, apalagi menggunakan mata biasa. Di sini kami juga ingin memaparkan bahwa sebenarnya itu ada hisab yang memang memperkirakan bisa terlihatnya hilal di Sabang. Ini perhitungan dengan menggunakan metode falak yang kalau dalam istilah astronomi modern sebagai hisab modern. Bentuk perhitungan modern yang disebut sebagai visibilitas fisis. Ini menurut falak ini, menurut metode ini, ada peluang untuk bisa terlihat di Sabang. Tetapi kami juga memiliki pembanding dengan metode yang lain yang disebut sebagai metode Sultan. Ini kebetulan ditemukan oleh Profesor Abdul Haq Sultan tahun 2005. Ini ternyata adalah dengan menggunakan model yang sama, menggunakan titik yang sama, kita mendapatkan bahwa di kota Sabang tidak ada garis lengkung yang seharusnya merupakan gambaran adanya hilal. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa dua hisab dengan data yang sama, sama-sama mengandung status sebagai hisab modern, sama-sama terverifikasi secara ilmiah, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Dan ini kemudian kenapa Ru'yatul Hilal diperlukan, tetapi di sini kemudian yang menjadi titik tolak kami adalah di sini hasilnya masih kosong. Kemudian yang juga bisa kami sampaikan di sini, ya, kami di Nahdlatul Ulama memedomani Ru'yatul Hilal adalah sebagai ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Pemerintah menggelar sidang isbat yang sekarang sedang kita lakukan bersama-sama, dan salah satu pilar sidang isbat itu adalah adanya Ru'yatul Hilal. Maka kami melalui Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu menginstruksikan adanya penyelenggaraan Ru'yatul Hilal awal Syawal 1447 Hijriah yang saat ini sudah terdokumentasi di 80 titik. Ada titik-titik yang memang beririsan dengan lokasi dari Kementerian Agama, tapi ada juga titik-titik yang berjalan secara mandiri. Nah, kemudian kami juga sudah mendapatkan pengaturan itu terkait dengan bagaimana jika ada laporan terlihatnya hilal, itu jika ada yang bersifat kasat mata atau bil fi'li, maka dikembalikan kepada keputusan Muktamar tahun 2021 nomor 34 dan turunannya sebagai surat keterangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001 SK LFEBNU 3 tahun 2022. Demikian juga jika ada yang melaporkan terlihat dengan teleskop yang ditempelkan ke mata, ini juga kembali ke keputusan yang sama, dan apabila ada laporan terlihat menggunakan teleskop yang berkamera, itu diperlakukan sesuai dengan keputusan Basul Masail tahun 2024. Nah, uraiannya adalah di halaman selanjutnya, mohon izin. Boleh dipersingkat Pak Kiai? Baik, tinggal 1 menit. Ya. Baik, jadi keputusan Muktamar 34 ini pada dasarnya adalah imkan ru'yah bisa menjadi syarat untuk menerima laporan Ru'yatul Hilal dengan berdasarkan perhitungan minimal 5 metode yang akurat. Dan 5 metode itu menyimpulkan sebenarnya tidak ada imkan ru'yah di Indonesia. Kemudian SK-nya Lembaga Falakiyah PBNU itu juga menetapkan bahwa imkan ru'yah di Nahdlatul Ulama adalah tinggi 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Sementara keputusan Basul Masail NU di Surabaya tahun 2024 itu menyimpulkan hasil ru'yat hilal yang menggunakan kamera dilekatkan pada teleskop dan ada sistem olah citra itu hanya bisa diterima apabila sudah memenuhi imkan ru'yah setempat. Mohon izin, ini ada kesimpulannya. Nah, ini melompat, mohon maaf.
Nah, PBNU akan menyampaikan ikhbar, ini tetap kami secara etis menunggu keputusan isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, kami akan menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang isbat sebelum menyatakan ikhbar. Apabila tidak terlihat hilal, kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal, sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Di sini sebelum kami tutup ada yang paling signifikan adalah kesimpulan. Nahdlatul Ulama berpedoman pada Ru'yatul Hilal dalam menetapkan 1 Syawal. Bagaimana cara memperlakukan, baik itu diterima maupun ditolaknya laporan ru'yat, itu sudah dijabarkan. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira sangat krusial, dan ini menjadi pesan penting yang perlu kami sampaikan adalah, Nahdlatul Ulama mengharapkan pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia, untuk tetap konsisten dengan kriteria MABIMS. Karena ini merupakan produk kesepakatan bersama di tingkat Asia Tenggara, yang telah diperjuangkan demikian lama. Kalau dalam sejarah itu sampai dari mulai tahun 2012 sampai sekarang. Demikian dari kami, wa akhiran wal muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk paparan dari Bapak Kiai Haji Ma'rufin, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, oleh karena itu mohon berkenan para narasumber untuk berbagi waktu 10 menit. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim dari PP Persatuan Islam untuk menyampaikan pandangannya. Disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kami hormati Menteri Agama beserta Wakil Menteri Agama dan jajarannya, yang kami hormati dari DPR, ya, perwakilan DPR, MUI, juga Duta Besar Perwakilan Sahabat, Ketua Ormas, dan tamu undang sekalian. Ini materinya ini bisa ditampilkan. Yang dari Persis, ada nggak? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema terkait yang di Persis, ini belum nyambung ya, yaitu tentang kebijakan PP Persis dalam penentuan awal bulan Hijriah. Jadi Persis di dalam penentuan awal bulan Komariah itu karena memang ada 2 aspek ya. Ketika kita menghitung atau menentukan awal bulan itu ada yang namanya aspek fikih, aspek syar'inya, yang kedua adalah aspek astronominya. Nah, terkait aspek fikih atau aspek syar'inya itu ada Dewan khusus yang membahas tentang status hukum. Dalam hal ini adalah terkait dengan penentuan awal bulan yang disebut dengan Dewan Hisbah. Nah, dari Dewan Hisbah ini sudah beberapa kali membahas tentang hal yang terkait dengan penentuan awal bulan, yaitu ada di antaranya adalah sidang Dewan Hisbah pada tanggal 19 Februari 2016
2001 ya, 16 Juni 2021. Di situ keputusannya adalah bahwa menetapkan awal bulan Hijriah dengan hisab adalah sah. Nah, ini tahun 2001. Kemudian tahun 2012 tanggal 19 Februari Dewan Hizbah menetapkan bahwa kriteria awal bulan Komariah adalah imkanur ru'yah. Karena sebelumnya Persis ini sudah beberapa kali berganti kriteria. Dari mulai ijtima qoblal ghurub, kemudian berubah jadi wujudul hilal. Nah, dari wujudul hilal kemudian kepada imkanur ru'yah. Nah, itu pergantiannya adalah tahun 2012. Kemudian masih tahun 2012 31 Maret. Nah, ini Persis dalam Hanilada Dewan Hizbah memutuskan bahwa kriteria imkanur ru'yah harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian B-nya adalah bahwa kriteria imkanur ru'yah yang dimaksud pada saat ini adalah beda tinggi antara bulan dan matahari itu 4 derajat. Nah, kemudian jarak elongasinya 6,4 derajat. Nah, itu sejak itu maka Persis yang sebelumnya berpegang kepada kriteria Mabim yang lama yaitu 2 derajat dan tingginya, kemudian jarak elongasinya adalah 3 derajat. Nah, berubah ya dari tanggal 31 Maret 2012 menjadi ya beda tinggi 4 derajat, kemudian jarak elongasi 6,4 derajat. Dan dari mulai inilah seringkali Persis berbeda dengan pemerintah. Karena pemerintah pada saat itu masih berpegang kepada tingginya 2 derajat dan jarak elongasinya 3 derajat. Sampai berlangsung 12 tahun. Ya, sampai tahun 2021. Ya, 11 tahun. Nah, tetapi alhamdulillah meskipun memang ada perbedaan di dalam almanaknya, namun karena ada SK atau surat keputusan dari Dewan Hizbah bahwa untuk penentuan awal bulan itu ulil amrinya adalah ketua umum, dan ternyata ketua umum pada saat itu cenderung untuk mengikuti keputusan pemerintah. Jadi artinya meskipun almanaknya berbeda, tetapi ternyata hasilnya senantiasa berbarengan dengan keputusan pemerintah. Nah, kemudian yang langsung saja yang terakhir adalah ketika terjadi adanya saudara kita perubahan kriteria ya dari wujudul hilal ke KHGT, maka Dewan Hizbah itu mengadakan kembali sidang dan memutuskan bahwa Persis tetap berpegang kepada ikhtilaful matali. Jadi bukan ittihadul matla tapi ikhtilaful matali. Nah, itu adalah posisi Dewan Hizbah yang senantiasa membahas aspek syar'i ya meskipun itu terkait dengan penentuan awal bulan. Nah, sedangkan tugas Dewan Hisab dan Ru'yat adalah menghitung apa yang telah diputuskan oleh Dewan Hizbah dengan kriterianya yang sudah diputuskan. Nah, itu
kebijakan yang ada di dalam tubuh Persis ya, dalam penentuan awal bulannya. Izin 1 menit lagi Pak Kiai. Ya terima kasih. Nanti ya sebentar lagi. Ya, terkait untuk masalah penentuan 1 Syawal pada kesempatan ini, Persis sebenarnya sudah ada surat edarannya, sudah dibagikan kepada masyarakat, bahkan ditembuskan ke Kementerian Agama, yaitu bahwa 1 Syawal sesuai dengan data-data yang sudah dipaparkan oleh oleh Pak Cecep tadi, karena tidak memenuhi salah satu kriteria atau parameternya yaitu elongasi, maka Persis mengistikmalkan ya, bulan Ramadan tahun ini, sehingga untuk 1 Syawal 1447 ini akan jatuh pada hari Sabtu ya, tanggal atau bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026. Nah, itu dari sisi surat edaran ya, keputusan itu. Kemudian kalau nanti bagaimana sikap dari PP Persis mungkin dalam menyikapi terutama adalah gonjang-ganjing di masyarakat ini, insya Allah nanti perwakilan dari Ketua Umum akan menyampaikan masalah ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya kurang lebihnya semua maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim dari PP Persatuan Islam. Persis kita memiliki waktu 10 menit lagi Bapak Kiai. Alladzi yam Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama dan Pak Direktur Bimas Islam, ada Pak dari Komisi 8 dan Pak Ketua MUI dan segenap pejabat di Kementerian Agama dan hadirat Sufara Al-Aizza, kemudian dari Duta Besar yang lain, Our Excellency. Baik pada Bapak Ibu hadirin dari teman-teman dari Ormas, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu marilah sama-sama tentu kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka untuk sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah, dan tentu tak lupa juga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selawat kita dapat syafaat beliau nanti pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Menteri Agama dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus besar Al-Jamaah Ausliyah, yang pertama karena ini waktunya sangat singkat ya, sudah di penghujung, sudah mau buka puasa, mudah-mudahan waktu singkat bisa menyampaikan. Seminar pada hari ini fokusnya adalah tentang seminar posisi hilal, dan kami dari PB Al-Wasliyah mempunyai satu tim atau lembaga hisab ru'yah. Nah, ini yang diketuai oleh Bapak Dr. Arso. Mestinya beliau yang menyampaikan ini tapi beliau sepuh dan memang agak domisili di Medan, jadi beliau mengamanahkan kepada kami. Beliau Ketua Lembaga Hisab Ru'yah Al-Wasliyah. Kemudian baik ya. Ingin kami pertama sampaikan bahwa metode penetapan awal bulan Hijriah di kami ya, di lembaga ini ada 2 metode. Yang pertama sesuai dengan fatwa Dewan Fatwa Al-Wasliyah nomor 12 tahun 2010 mengatakan bahwa penetapan awal Ramadan kemudian Syawal dan Dzulhijjah
mesti menggunakan dengan ru'yah al-fi'li. Mesti biru'yah dengan ru'yah, tetapi digabungkan dengan hisab. Jadi penggabungan dengan hisab, hitungan kemudian dengan ru'yah. Nah ini berdasarkan ini adalah surah Yunus ayat 5 ini huwaladzi, ini adalah dasar hisabnya. Ya, waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litam. Ada sin wal hisab. Yang kedua selanjutnya ini adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Ini terkait dengan syariat ru'yahnya. Oleh karena itu juga Al-Wasliyah tetap memakai ru'yah, yaitu sam'an wa ta'atan dengan hadis Rasulullah SAW ini bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, jadi fa in ghubiya 'alaikum fa akmilul iddata sya'ban as-salasin. Muttafaqun. Jadi tetap di sini bahwa Rasulullah SAW li-nya itu apa, li ru'yatihi, ya, artinya dengan cara ru'yah melihatnya. Ini bagi pedoman juga di kami, tetap ru'yah sebagai pedoman awal atau yang prima, ya, pertama dalam menentukan penetapan awal bulan itu. Kemudian selain bawah dua ini, kami ingin dalam waktu singkat menyampaikan, walaupun nantinya ada penetapan yang disampaikan oleh kami, ya, terkait posisi hilal ini dan penetapan dari lembaga kami, tetapi memang akhir daripada penetapan itu kami menyerahkan kepada Kementerian Agama atau pemerintah dalam hal ini. Ini tentu kami sekali lagi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 59 itu, bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi mentaati Allah atau kewajiban, kemudian mentaati para rasul, dan juga mentaati ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah atau penguasa. Oleh karena itu nanti di akhir penetapan kami tetap menunggu kepada warga Al-Wasliyah khususnya dan pada umumnya kami menginformasikan menunggu hasil sidang isbat pada hari ini. Lanjutnya ini ya baik, ini di fast saja, dilewat saja. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Ya, ini dari kami memang prediksi awal hijrah itu, ya ini markas-markas yang ini ada di Pelabuhan Ratu, di Medan, Lok Aceh, dan Jayapura. Ini kemudian lanjut. Nah, tadi juga sudah disampaikan Pak Cecep bersamaan dengan kami bahwa sudah terjadi, ya, ijtima ini pada hari ini pada pukul tadi 8 ya 23 ya menit waktu Indonesia bagian barat. Ini berdasarkan hisab di 4 markas kami di Medan, ya, Lok A, dan Pelabuhan Ratu, Jayapura. Ini jadi sudah terjadi ijtimanya pada hari ini jam 8. Kemudian lanjut, ya ini tadi sudah disampaikan Pak Cecep juga bersamaan. Ini sudah juga dengan tadi sudah gamblang sampaikan Pak ini juga. Nah ini saja karena waktunya sangat ini. Baiklah Pak Menteri Agama dan Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat. Jadi kami setelah pengamatan posisi hilal, ternyata memang di Jayapura masih di 1 derajat, kemudian di Pelabuhan Ratu juga masih di 1 derajat, kemudian di Medan masih 2, di Lok Aceh di sini 2, tadi Pak Cecep 3 ya Pak, di sini masih 2,50. Nah elongasinya 6 derajat. Jadi hilal sudah berada di atas ufuk, ya sudah berada di atas ufuk, tetapi ketinggiannya belum sampai sesuai dengan kesepakatan Mabim. Jadi di 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Oleh karena itu kesimpulannya, lanjut. Nah kami langsung kesimpulannya saja supaya cepat. Jadi awal Syawal 1447 Hijriah, ya sama dengan ya persis dengan tadi dengan teman dari NU, jatuh hari Sabtu, Pahing, tanggal 21 Maret 2026. Oleh karena itu berdasarkan istiqmal Ramadan 30 hari, karena belum mencapai kriteria imkan ru'yah Mabim tinggi hilal 3 derajat dan elongasinya 6 derajat. Untuk mengakhiri ibadah puasa Ramadan 14 Hijriah 1 Syawal Idul Fitri, menunggu pengumuman
pemerintah hasil sidang isbat. Barangkali ini Pak Menteri dan hadirin hadirat semuanya, tentu selanjutnya kami dari ada masukan begitu, bahwa masukannya adalah yang pertama, apapun yang terjadi setelah, karena ada potensi perbedaan, ya kemungkinan potensi perbedaan. 1 menit lagi bagi. 1 menit lagi, baik. Ya, jadi mudah-mudahan ikhtilafu ummati rahmah, ya. Kemudian mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bahwa penetapan ini dapat di satu pintu, yaitu Kementerian Agama, sehingga insya Allah menjadi semua umat, semua warga kita dapat satu kepastian dari satu pintu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA, Pengurus Pusat Al-Wasliyah. 1 menit menuju sholat maghrib, Bapak dan Ibu, kami informasikan kita akan break terlebih dahulu untuk mendirikan ibadah sholat maghrib dan makan malam. Kami mohon nanti Bapak dan Ibu dapat kembali ke ruangan pukul 18.55 untuk mengikuti sidang isbat. Mari kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi para narasumber kita yang sangat luar biasa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon izin kami informasikan untuk makan malam, lokasi sholat untuk yang Kalau untuk Tutur, demikian breaking news untuk kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh perkembangannya melalui channel YouTube kami di Tutur TV dan juga portal berita kami di tutur.co.id. Saya Kristus Ryokusumo, sampai jumpa.